Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Youth Online kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Bersuka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mengaku dosa masing-masing, lalu akan saya tutup dengan doa. Tuhan, kami telah mengakui segala kesalahan-kesalahan kami hari ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Pimpin kami dan ajar kami, supaya kami tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk nyanyian kedua, kita akan menyanyikan lagu Still.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mendengar bersama-sama firman Tuhan dan kita mau merenungkannya. Tuhan yang Maha Kasih, hidup memang tidak selalu mudah. Senantiasa saja ada badai yang menghalang persoalan-persoalan yang nyata. Kalau kami menjadi jengkel karena sesuatu, kejengkelan yang nyata, bahkan juga bisa sampai lama, bahkan kemarahan, bahkan keputusasaan, dan banyak hal lagi. Inilah dunia kami, dunia yang nyata, tidak lepas dari persoalan-persoalan hidup. Namun kami ingin selalu melihat semuanya tidak sendirian. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami untuk senantiasa membuat kami menjadi seorang yang semangat dalam hidup. Biarlah di Minggu Prapaskah keempat ini kami boleh menerima dan merenungkan firman-Mu sehingga kami semakin mantap menjadi murid-murid-Mu yang muda ini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua sehat, kita semua semangat, dan kita semua tidak kehilangan akal untuk hidup selalu bahagia setiap hari. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 dengan tema kasih Allah yang menghidupkan. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan terang tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah saudara pembacaan kita yang berbahagia, tentu mereka yang melakukan firman Tuhan dan mereka yang menghayatinya setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan awali perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah legenda. Legenda yang terjadi di Biara Piedra. Setelah sepanjang pagi, para calon biarawan ini berdoa. Seorang calon biarawan ini bertanya kepada kepala biara, apakah doa-doa kita tadi bisa membuat Tuhan lebih memperhatikan manusia? Kepala biara menjawab, akan kujawab pertanyaanmu dengan pertanyaan juga ya.
Apakah semua doa yang kau panjatkan tadi bisa membuat matahari terbit di esok hari? Calon biarawan itu menjawab, tentu saja tidak. Matahari akan terbit seperti biasanya, sesuai dengan hukum alam. Lalu kepala biara itu berkata, nah itulah jawab untuk pertanyaanmu. Tuhan seperti biasanya selalu memperhatikan kita, dekat dengan kita sekalipun kita jarang berdoa kepadanya. Calon biarawan itu terkejut dan berkata, maksud Bapak, doa-doa kita tidak ada gunanya. Bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kau tidak cukup bangun pagi, kata kepala biara, kau tidak bisa melihat matahari terbit, bukan? Sama halnya, sekalipun Tuhan sudah mendekat pada kita, kalau kamu tidak berdoa, bagaimana kamu bisa merasakan kehadiran Allah yang dekat itu? Lalu kepala biara berkata, menyimpulkan, doa adalah cara bagi kita untuk merasakan Tuhan yang dekat setiap saat dengan kita. Sekalipun kita menjauh atau hidup jauh dari rancangan dan kehendaknya, Tuhan selalu mendekat. Dan cara merasakan Tuhan mendekat adalah dengan doa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini tema kita kasih Allah yang menghidupkan. Pertanyaan buat kita semua, apa yang dihidupkan oleh kasih Allah yang besar itu? Pertanyaannya adalah apa yang dihidupkan Allah dengan kasih yang besar itu? Mari saudara kita perhatikan yang kita baca tadi, Injil Yohanes khususnya ayat 14 sampai 18. Dikatakan di ayat yang ke-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Setiap orang yang percaya kepadanya, kalimat itulah yang mau dihidupkan Allah oleh cinta atau kasih Allah yang besar itu, melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang percaya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup yang bisa merasakan disertai Allah setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan tentang masuk surga hidup kekal ini. Hidup kekal ini bukan tentang masalah hidup di masa yang mendatang setelah kita meninggal, bukan. Tetapi sekarang ini kita bisa merasakan hidup kekal, hidup merasakan bahwa Allah senantiasa dekat dan menyertai kita. Barang siapa yang percaya, itu yang mau dihidupkan Allah, yaitu kepercayaan kita kepada Allah, itu yang mau
dihidupkan Allah. Nah, barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati atau di bawah hukuman Allah, artinya dia jauh dari Allah. Dia terasing dari Allah. Dia tidak merasakan Allah dekat dan tidak merasakan Allah menyertainya setiap saat. Dan cara kita melihat Allah yang menyertai kita dan dekat adalah percaya. Adalah iman kita kepada Allah yang menyertai kehidupan kita. Jadi iman itu bukan sebuah rumusan. Kalau nanti kita membaca pengakuan iman atau mengakui ya, aku percaya kepada Allah dan seterusnya, bukan seperti itu yang dimaksud iman. Itu pengakuan iman, ya, pernyataan kita. Tetapi percaya atau iman, sekali lagi saya tegaskan, adalah betul-betul merasakan atau punya pengalaman bahwa Allah itu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Kepercayaan iman saudara kepada Allah adalah hubungan yang dinamis, berkembang dan tumbuh. Kita selalu terbuka kepada Allah. Percaya adalah terbuka kepada Allah. Kalau nggak salah hari Jumat ya, ada percakapan dengan katekisan yang mau CD atau baptis di pertengahan tahun ini. Ada satu pertanyaan atau diskusi kami dari seorang katekisan yang berkata, kok doa-doa kita itu jarang sekali dijawab Tuhan ya Pak? Atau pertanyaan yang lain adalah, gimana sih caranya Tuhan nunjukin menyertai kita gitu. Apakah dia seperti kalau kita minta kita bisa menyelesaikan skripsi kita, kemudian Tuhan ya tiba-tiba aja otak kita celeng gitu ya, terus bisa menyelesaikan skripsi kita. Kalau kita sudah menunggu lama untuk bekerja, sudah masukkan lamaran ke sana, lamaran ke sini, terus tiba-tiba Tuhan pas kita doa, besoknya kita dipanggil dapat kerjaan. Nah, kok hal-hal itu seperti lama, jarang gitu ya. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Lalu terus terang saya bingung menjawab itu ya. So, kamu bisa yang di sini menjawab bagaimana kita percaya kalau permintaan kita kadang-kadang kok tidak segera diberi, lalu kita tetapkah bisa percaya kepada Tuhan gitu. Ya, tapi kemudian saya membayangkan begini. Pernah nggak saudara-saudara ya di rumah begini seperti ini. Seorang ayah atau ibu atau saudara punya pengalaman berkata begini. Sudah, selesaikan mainanmu ya. Sekarang kamu tidur karena kamu besok ujian. Terus sang anak ini nggak mau. Enggak, aku mau main tetap. Loh, ini sudah malam, tidur. Papa tuh sayang kamu atau mama tuh sayang kamu. Enggak sayang. Loh, sayang, kalau kamu nanti besok tidak bisa ujian bagaimana? Kalau kamu telat bangunnya bagaimana? Tidur. Papa mama sayang kamu. Terus anak itu berkata, tidak sayang. Kenapa papa mama tidak sayang? Kamu bilang, ya buktinya aku disuruh tidur, tidak dikasih main sebentar lagi, misalnya seperti itu. Jadi apa? Dalam konsep kita dari sejak kecil, ketika orang sayang, termasuk ketika Tuhan sayang, harusnya Tuhan memberi apa yang kita mau. Itu baru ngomong sayang. Tetapi kalau nggak ada buktinya, nggak ada apa-apanya, ya mungkin terlalu lama dan seterusnya. Apakah bisa kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, sayang kepada kita? Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Apakah keadaan seperti ini boleh dalam percakapan di katekisasi itu? Kita sempat bisa nggak percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu mengasihi kita. Saya bilang boleh. Saya bilang wajar. Saya bilang kita bisa juga ngambek seperti itu.
Seperti kita ngambek kepada orang tua, di mana kita bilang, papa mama tidak sayang sebab saya tidak diperbolehkan main. Tetapi sekarang saya disuruh tidur. Bisa seperti itu. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan juga dalam berelasi dengan atau berhubungan dengan kita. Begitu dinamis. Tetapi Tuhan yang tidak kita ketahui mungkin Tuhan yang gigih. Yang terus menemani kita saat ngambek. Yang terus menemani kita saat marah karena tidak dipenuhi keinginan kita. Dan pada waktunya Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Kapan waktunya, Pak? Ya sabar. Ya jalani hidup bersama Tuhan setiap hari. Karena apa? Karena iman percaya itu bukan rumus. Saya doa minta, datanglah pemberian dari Tuhan. Tetapi iman percaya itu berjalan bersama Tuhan. Sekalipun keadaan kita sampai titik kritis dalam hidup kita. Itulah yang namanya percaya beriman. Sampai setitik kritis apapun aku tetap percaya. Artinya aku akan terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupku. Itu keterbukaan. Toh pada akhirnya kita bisa membuktikan dalam kehidupan ini kepada orang tua sekalipun mereka menjengkelkan. Toh kita sampai sekarang diopeni istilahnya. Ya kan? Toh sampai sekarang kita dibelikan sepatu sama orang tua kita. Toh kita tidak dibiarkan terlantar jalanan sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita jengkelin. Dimintain uang untuk keperluan yang paling penting menurut kita. Mereka tidak kasih. Tetapi mereka terus memelihara kita. Mereka terus memperhatikan kita. Dengan cara. Dengan pikiran mereka kadang-kadang yang kita tidak suka. Itulah gambaran yang nyata dalam kehidupan rumah tangga bersama orang tua. Ya, Tuhan pun demikian. Tuhan gigih. Bisa jadi orang tua kita tidak gigih. Sampai berkata, udahlah terserah kamu. Ya, kamu mau ini kayak mau itu kayak terserah. Ya, tetapi Tuhan tidak begitu. Dia gigih terus. Tuhan saya benci kamu. Ya gak apa-apa. Didekati terus oleh Tuhan. Ditemani terus. Sampai kita merasakan kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu kita dihidupkan kasih yang besar dari Tuhan itu. Rasa percaya kita. Rasa beriman kita kepada orang lain. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika iman itu menjadi hidup. Ketika rasa percaya kita itu semakin tangguh kepada Tuhan. Maka keterbukaan kepada Tuhan itu akan merembet atau nyetrum. Kita pun merasa terbuka kepada orang lain. Kita pun merasa menjadi cara Tuhan untuk mengasihi yang lain. Jadi pendek katanya, sekalipun orang tua menjengkelkan, dia adalah anugerah Tuhan yang membesarkan kami. Ya, seperti itu kira-kira. Ketika kita melihat orang di televisi pemuda yang mungkin beragama lain saling pukul, ya mungkin menghancurkan ini, menghancurkan itu, ada kebencian dalam diri kita. Tetapi juga ada cinta kasih yang terbesar. Tidak semua orang seperti itu. Mungkin mereka hanya salah jalan, ada keterbukaan. Hati kita tidak lekas menghakimi. Karena apa? Kita percaya pada otoritas Tuhan yang lebih besar. Yang akan menolong kita untuk tetap selalu melihat ada kemungkinan, ada kebaikan. Karena kasih Tuhan itu begitu besar. Bukan hanya kepada saya saja. Tetapi kepada dunia ini diberikan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu. Ya, ada kedatangan Paus Fransiskus ke Irak. Dalam doanya atau dalam wawancaranya, Paus Fransiskus berkata bahwa saya adalah orang
peziarah yang berdosa, yang menawarkan cinta kasih dan perdamaian. Dalam pertemuan dan kunjungan itu sempat bertemu dengan komunitas Muslim, komunitas Yahudi, juga komunitas minoritas di Irak, dan juga orang-orang Kristen di sana. Mereka berdoa bersama. Kalau kita mau secara manusiawi biasa, ngapain ke sana? Kota yang penuh kehancuran, di mana penduduknya kadang-kadang diadu domba dan saling berkelahi. Tetapi keterbukaan cinta Allah yang besar ini tidak kalah dengan kekerasan-kekerasan dan konflik yang ada. Nah, kehadiran Paus Fransiskus ini mau menunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ada harapan untuk Irak yang porak-poranda. Ada harapan untuk dunia yang berdamai dengan bermacam-macam orang dan bermacam-macam keinginannya. Ada harapan lingkungan kita juga akan kembali baik. Ada harapan bahwa semua relasi akan terobati dan terjalin lagi. Di mana harapan itu ada? Sekali lagi, di dalam diri kita masing-masing harapan itu ada. Karena kasih Allah yang begitu besar itu membangkitkan atau menghidupkan rasa percaya dan iman kita kepada Tuhan. Untuk dunia yang lebih baik, untuk keluarga yang lebih baik, untuk relasi yang lebih baik, untuk prestasi hidup kita yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama memperbaharui iman kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik orang kudus, dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang besar kasih-Mu kepada dunia ini. Engkau mau memulihkan kehidupan dunia ini seluruhnya. Tidak hanya relasi manusia, tetapi alam semesta ini. Engkau ingin pulihkan. Dan Kau pakai kami semua anak-anak-Mu, orang-orang muda ini, yang sejak muda diharapkan memiliki kepercayaan yang hidup, iman yang hidup, yang terbuka kepada kehendak Tuhan, yang terbuka kepada pimpinan Tuhan, yang terbuka dan melihat penyertaan Tuhan setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan, perlengkapilah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang muda yang tangguh dalam hidup bersama Tuhan. Biarlah pengalaman hidup kami baik suka ataupun susah, kami tetap mampu percaya dan merasakan Tuhan menyertai kami, tidak meninggalkan sedikit pun juga. Biarlah kami berkembang,
Biarlah kami kena benturan di sana sini, tetapi kami bisa belajar menjadi seorang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini, dan bahkan memancarkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang lain dan kepada lingkungan kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kau telah mengutus hamba-Mu Paus Fransiskus untuk hadir di tengah-tengah negara yang porak-poranda, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketakutan di Irak sana. Dan ada aksi, ada ajakan untuk hidup dalam damai. Biarlah suara ini terdengar sampai kemana-mana, bukan hanya ke negara-negara tetapi juga pemimpin-pemimpin dunia, bahkan ke relung-relung yang tersembunyi, sehingga semangat membangun kepercayaan dan yang hidup dan iman yang hidup kepada Tuhan juga boleh ada di mana-mana, dan perdamaian dunia juga bisa terjadi. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Myanmar yang sekarang sedang bergejolak. Kami juga melihat seorang pemudi bernama Angel yang akhirnya terbunuh dalam aksi menyuarakan untuk hidup dengan baik di sana. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami merasakan setiap kali kematian karena peluru, karena kekerasan, sekalipun situasinya sangat sulit, menggugah hati kami dan membuat kami tertunduk. Yang hanya kami bisa lakukan adalah berdoa. Biarlah Angel dan orang-orang muda yang lainnya terus menjadi benih perjuangan untuk menciptakan situasi kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami, kakak-kakak kami, orang yang kami kenal, mereka yang terpapar virus COVID-19. Kemudian mereka juga yang sakit dan punya pergumulan banyak-banyak tentang studi, tentang menunggu pekerjaan. Kiranya Tuhan temani mereka, kuatkan mereka, tetap percaya, terbuka pada penyertaan Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menguatkan dan memulihkan serta membuka jalan keluar bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk persekutuan kami di gereja. Biarlah kami semua semangat menyatukan hati, menderapkan langkah kami bersama. Sekalipun kami terpisah karena kondisi pandemi ini. Inilah doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan minggu hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang bunyinya, "Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Saya persilakan teman-teman untuk memberikan persembahan melalui rekening GKI Taman Cibunut atau bisa scan melalui barcode yang ada di layar masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini sehingga bisa memberikan persembahan ini untuk-Mu. Berkati persembahan ini agar berkenan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk lagu penutup, marilah kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapa, ku
percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat melemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Teman-teman, saya persilakan untuk teduh sejenak. Teman-teman, kebaktian hari Minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu.